Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam teknik elektro, jaya, jaya, jaya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimbono Adi Buncoro dengan NIM D40018048, salah satu mahasiswa teknik elektro yang mengambil mata kuliah praktikum elektronika analog. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam kepada koordinator praktikum dan juga asisten lab praktikum elektro, terkhususnya elektronika analog. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dan evaluasi terkait perangkat keras yang saya pegang ini. Perangkat ini merupakan salah satu, bisa kita bilang sebagai um, ya salah satu syarat untuk penilaian akhir dari praktikum elektronika analog, merupakan bagian dari tugas besar. Uh, dari alat ini saya melakukan percobaan sederhana terkait dengan materi rangkaian filter pasif yang akan menjadi salah satu fokus dari tugas besar ini. Jadi kita akan langsung masuk saja ke beberapa pengenalan alat dan komponen. Oke, pertama-tama mari kita bedah perangkat yang ada di tangan saya ini. Ini ya. Oke. Berdasarkan analisis dari rangkaiannya, perangkat ini pada dasarnya adalah sebuah rangkaian saklar otomatis yang berbasis sensor cahaya atau dark light detector. Untuk komponennya sendiri ada beberapa ya. Yang pertama adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Di bagian sini ini untuk LDR-nya, sebagai sensor input yang mendeteksi perubahan atau intensitas cahaya. Di sini kita menggunakan sensor ini untuk apa? Yang pertama, ketika kita mendeteksi cahaya, dia akan menangkap cahaya, dan juga ketika dia tidak dapat cahaya, dia akan memberikan input berupa hal yang sama. Nah, di sini setiap input atau setiap informasi yang diterima oleh LDR ini pasti akan menjadi gelombang. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran dan juga melakukan analisis terkait dengan gelombang-gelombang yang diberikan. Yang pasti karena saya tidak punya osiloskop ya, jadi kita nanti akan mengukurnya dengan menggunakan parameter nyata, mungkin berupa parameter yang sederhana berupa keterangan dan kegelapan atau tingkat cahaya dan gelapnya suatu ruangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensiometer. Potensiometer ini yang berwarna oranye di sini sebagai pengatur ambang batas atau threshold, atau kita bisa bilang sensitivitas dari cahayanya. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi, jadi LDR ini hanya menerima gelombang atau menerima untuk sensor LDR ini dia kan menerima input ya berupa apapun yang berada di luar, terutama cahaya. Lalu nanti potensiometer ini akan menjadi filternya, atau salah satu filter untuk mengatur ambang batas atau threshold atau sensitivitas dari sensor ini tadi. Serta yang pasti ada IC dan transistornya yang berfungsi untuk saklar elektronik untuk mengaktifkan indikator berupa LED hijau dan juga buzzernya sebagai output. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau ada agak kurang ini ya, saya kurang jelas dalam penjelasannya, dan juga kalau ada kesalahan mungkin bisa koreksi saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu evaluasi dan jembatan konsep dengan filter pasif dari perangkat saya ini. Let's go. Oke, terkait dengan penugasan ini, jika kita merujuk secara ketat pada lembar ketentuan tugas besar ya praktikum, di mana diwajibkan untuk membuat implementasi rangkaian filter pasif atau RLC, filter pasif RLC yang lengkap dengan perhitungan frekuensi cut off dan lain sebagainya. Secara murni, rangkaian detektor cahaya ini memiliki fungsi dasar yang berbeda.
Jadi apa namanya, memang bukan langsung di filter pasifnya. Em, Rangkaian ini bekerja di ranah sensing and switching, penginderaan dan saklar atau sensor dan aktuator, bukan di pemrosesan frekuensi sinyal. Jadi apa namanya, bisa kita bilang sebenarnya untuk praktikum elektronika analog ini merupakan jembatan dari elektronika yang apa ya, bisa kita bilang elektronika analog ini merupakan dasarnya atau awal dari terbentuknya sensor-sensor yang ada di sekitar kita saat ini. Jadi sebenarnya untuk sistemnya sebenarnya kan sederhana. Misal kita bicara tentang bagian apa namanya, sensor cahaya. Sensor cahaya ini sendiri kan dia berfungsi untuk mengetahui berapa banyak atau berapa besar input yang terjadi di sekitar kita. Dia menerjemahkan ini dalam bentuk gelombang juga, dalam bentuk listrik juga, dalam bentuk apa namanya, elektrik, bisa kita bilang ya. Jadi ketika dia membaca cahaya itu tinggi, oh cahaya tinggi, berarti dia akan mengirimkan gelombang ke IC untuk apa? Oh berarti saya harus menyalakan lampu, misal. Jadi itu nanti tergantung programmingnya yang ada di bagian otaknya ya. Nah di sini sebenarnya untuk alat yang saya buat ini merupakan bagian dari pengembangan dari elektronika analognya. Jadi sudah ke arah yang sensor, aktuator dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, kalau kita lihat dari perspektif teori dasar elektronika dan conditioning sinyal, saya mungkin bisa menarik beberapa korelasi analitis terkait dengan materi yang ada dan alat atau perangkat yang saya buat. Nah, untuk bagian input dari rangkaian sensor ini menggunakan komponen pasif seperti resistor. Jadi apa namanya, dalam pengembangan tingkat lanjut untuk bagian input ini dapat disisipi jaringan RC atau resistor kapasitor pasif sederhana. Jadi ini bagian input dari sensor ini kita kan sebenarnya bisa juga pakai komponen seperti resistor untuk untuk mengganti yang ini. Jadi sebenarnya untuk kalau kita pengen sekedar membaca gelombangnya bisa, tapi ini bagian dari bagian dari pengembangannya. Karena sebenarnya klausul dari salah satu ujiannya adalah coba buat perangkat yang berguna di sekitar kita. Nah, salah satunya saya buat ini. Oke, kita lanjut dulu. Untuk jaringan RC pasif, ini berfungsi sebagai low pass filter yang merupakan tahap awal untuk meredam noise atau fluktuasi transien cahaya yang terlalu cepat sebelum sinyalnya masuk ke bagian pembanding atau saklar. Nah, meskipun demikian, komponen semikonduktor seperti LED dan transistor di sini kita tidak bisa yang ini LED, yang ini transistor. Nah, kita nggak bisa kategorikan ini sebagai komponen reaktif menentu filter seperti kapasitor murni atau induktor. Jadi pada dasarnya untuk pemenuhan secara total ini tidak bisa, tapi setidaknya ini mewakili untuk cara kerjanya. Oke, sebelum kita tarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, mungkin kita bedah lebih dalam sedikit mengenai fondasi dari teori filter pasif yang menjadi inti dari tugas besar praktikum kita kali ini.
Secara teori, sebuah filter pasif dalam elektronika analog itu adalah rangkaian yang hanya tersusun dari komponen-komponen pasif, yakni resistor, induktor, dan juga kapasitor RLC, tanpa memerlukan sumber catu daya eksternal untuk penguatan seperti op-amp pada filter aktif. Berdasarkan karakteristik frekuensinya, filter ini dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama adalah low pass filter yang berfungsi untuk meloloskan sinyal dengan frekuensi di bagian bawah cut off. Namanya aja low pass, berarti yang low boleh pass, jadi boleh lanjut. Dan meredam frekuensi di atasnya. Jadi low pass berarti yang low boleh lanjut, yang high nggak boleh. Terus kita masuk ke high pass filter yang meloloskan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Jadi ya high pass, yang high boleh pass, yang tinggi boleh lanjut, yang di bawah yang di bawah persyaratan itu nggak boleh masuk. Oke, selanjutnya adalah band pass atau band stop filter yang bekerja pada rentang atau pita frekuensi tertentu. Misal kita anggap ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, band pass misal bekerja di 3 sampai 4. Berarti antara 2 dan 4 ini dia boleh lanjut 2, 3, 4, tapi 1 tidak boleh dan juga 5 tidak boleh. Itu fungsi untuk band pass filter. Oke, parameter paling krusial dari perancangan filter pasif ini adalah penentuan frekuensi cut off atau FC yang dihitung menggunakan persamaan matematis standar. Sebagai contohnya, pada filter RC pasif sederhana, rumusnya adalah FC sama dengan 1/2pi RC, di mana nilai resistansi R dalam ohm dan kapasitansi C dalam farad akan menentukan titik atenuansi atau minus 3 dB dari sistem. Jika kita bandingkan dengan perangkat detektor cahaya yang saya bawa ini, rangkaian ini tidak memiliki komponen reaktif berupa induktor atau jaringan kapasitor yang dirancang untuk merespon frekuensi sinyal AC. Rangkaian ini murni beroperasi berdasarkan perubahan tingkat tegangan DC lambat atau steady state DC level dari pembagi tegangan LDR. Oleh karena itu, dari sisi spektrum frekuensi sinyal perangkat ini tidak melakukan filtering, melainkan level detection atau pembanding ambang batas atau threshold detection. Jadi ketika mungkin sesederhananya untuk alat ini berfungsi ketika ambang batasnya itu mencapai, dia akan memberikan reaksi. Ketika ambang batas belum tercapai, dia akan memberi reaksi tertentu juga. Sederhananya gini, ketika cahaya itu kurang, dia akan membunyikan buzzer. Nah, ketika cahaya itu lebih, dia akan menyalakan lampu ataupun sebaliknya. Ketika cahaya itu berlebih, dia akan menyalakan buzzer, dan ketika cahaya kurang dia akan menyalakan lampu. Kita tahu cahaya lebih atau kurang dari sensor LDR. Oke, baik, kita lanjut kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dan evaluasi ini, yang pertama, perangkat sensor cahaya ini bisa saya bilang cukup baik digunakan untuk aplikasi kendali otomatis berbasis transient DC sederhana. Namun untuk pemenuhan standar mutlak dari lembar tugas praktikum bisa dibilang tidak 100% akurat. Mungkin diperlukan modifikasi dan juga perancangan lainnya. Akan tetapi dengan adanya alat ini, saya berharap yang pertama bisa memenuhi tugas di bagian yang pertama adalah korelasi atau membuat peralatan-peralatan yang berfungsi di sekitar kita yang menggunakan prinsip filter pasif. Jadi saya harap walaupun tidak 100% untuk memenuhi bisa untuk mencakup rangkaian filter pasif itu sendiri, saya harap saya masih mendapat poin di beberapa bagian yang di luar tersebut. Dengan pemaparan ini mungkin saya harap bisa beri saya koreksi, bisa beri saya bimbingan mungkin untuk perbaikan dari praktikum kali ini. Dan saya harap dari pihak penguji dan juga dari asisten praktikum bisa memberikan saya masukan terkait
hal tersebut. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam elektro. Bye bye.